tahun 2023. Pada kesempatan hari ini, Kamis 16 Februari tahun 2023, izinkan saya, Catur Skoro Yuda, sebagai moderator hari ini, dan teman saya, Grant Sebastiani, sebagai konsulen hari ini. Motor yang disimpan dalam botol. Dan sebelum mulai presentasi pada hari ini, saya ingin memperkenalkan para penguji materi ada Ibu Teresa Endang Trianingsi dan penguji bahasa sesuatu terlebih dahulu kepada para audiens, para penguji dan juga moderator dan konsulen. Apakah kalian pernah dengar bahwa terdapat sebuah rumor yang mengatakan bahwa plastik botol PET yang sering kita temukan, misalkan sebagai sampah, itu sebenarnya berbahaya jika kita menggunakannya ulang dan terpapar sesuatu yang panas. Nah, kita ingin tahu di research paper kali ini, apakah panas tersebut termasuk sinar matahari? Dan apakah varian-varian itu juga dipengaruhi? Maka dari research paper hari ini kami akan mengatakan terkait pengaruh variasi botol plastik yang terpapar sinar matahari terhadap zat di dalam sparkling water. Izinkan saya perkenalkan kelompok saya. Yang di kiri adalah Donald Dharma Setiawan, kanan adalah Vito Sagala, dan di kanan adalah saya dari dengan Pak. Presentasi ini akan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pendahuluan yang dari dasar teori, latar belakang, rumusan masalah, dan juga lain hal. Kedua adalah metode penelitian, di mana kami mendapatkan data-data kita. Ketiga adalah hasil data, yaitu hasil dari penelitian kami yang dilakukan selama 3 minggu. Dan keempat adalah dari data-data tersebut kami akan menarik sebuah kesimpulan dan sebuah saran. Nah, berlama-lama lagi, marilah kita mulai dengan bab 1. Pendahuluan kepada Vito, saya persilakan. Terima kasih Pak Man. Sekarang saya akan jelaskan tentang bab 1 mengenai pendahuluan dari paper kami. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari paper kami. Nah, apa yang latar belakangnya kami memilih judul yang kami pilih. Nah, mulai dari seperti yang telah dikatakan oleh teman saya Pak Man, bahwa kita kerap kali membeli dan menggunakan botol plastik dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak jarang juga bahwa kita sering mendengar atau membaca di website lain atau mungkin dari orang-orang tertentu mengenai jika botol plastik yang terkena sinar matahari atau terkena panas akan menjadi berbahaya. Nah, kita ingin ngetes gitu ya. Kita ingin ngecek apakah memang apakah fakta ini memang benar atau tidak, dan jika memang benar seberapa bahayakah dampak itu. Nah, bagaimana kita ingin mengecek seberapa bahayanya itu? Kita mengecek dari kandungan yang terdapat di dalam cairan yang disimpan dalam botol plastiknya itu. Nah, kita akan menggunakan sparkling water kali ini, tidak menggunakan air karena sudah sering terlalu sering digunakan di penelitian lain dan dijadikan dengan sparkling water, yaitu substitusi air yang memiliki rumus H2CO3, air yang dikarbonasi. Nah, tujuan dari paper kami sebenarnya apa sih deh? Nah, ada tiga tujuan inti gitu. Mulai dari mengubah persepsi orang yang tentang botol plastik. Nah, kita ingin mengubah pemikiran orang lain kalau botol plastik itu sebenarnya tidak hanya digunakan untuk sekali saja, tetapi melainkan bisa digunakan berkali-kali. Ini juga berhubungan dengan untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Karena botol plastik dapat digunakan berulang kali dan tidak harus dibuang setelah sekali pemakaian. Nah, tujuan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi untuk botol plastik yang paling efektif untuk melawan paparan sinar matahari itu. Yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dasar teori dari riset paper kami ini. Jalan pikir dari riset paper kami ini sebenarnya gimana sih? Botol plastik polietilen terephthat atau plastik tipe 1 memiliki rumus C10H8O4N. Dia itu terdiri dari 2 polimer inti, mulai dari asam terephthat dan juga ethylene glikol. Nah, asam terephthat dan ethylene glikol itu akan mengalami suatu proses yang bernama polimerisasi yang akan menggabungkan mereka kedua dibantu dengan asam dan panas menghasilkan polietilen terephthat. Tetapi karena ada pembuatan dengan nama polimerisasi, tentunya akan ada reaksi kembali menjadi polimer sebelumnya, yaitu depolimerisasi. Dibantu di mana dalam kasus ini kita dibantu dengan panas dan juga air karena dengan adanya cairan dalam botol plastik itu bernama hidrolisis. Nah, sumber panas itu dari mana sih sebenarnya?
Nah, sumber panas kan tentunya dari sinar matahari karena botol plastik itu terpapar oleh sinar matahari itu juga. Nah, rantai-rantai polimer yang sebenarnya sudah terpolimerisasi akan terdepolimerisasi oleh bantuan panas dan juga air, dan tentunya dari rantai-rantai utama polimer itu akan ada yang dicopot karena terjadi reaksi depolimerisasi. Nah, polimer ataupun hal-hal yang dicopot dari rantai utama akan menempel pada sparkling water dan akan membuat sparkling waternya terkontaminasi. Nah, untuk riset PPKP kali ini kita akan ingin melihat beberapa hal dalam rumusan masalah, mulai dari apakah sinar matahari memberikan dampak kepada cairan yang disimpan dalam botol plastik, apakah dalam cairan itu terjadi perubahan secara struktur kimiawi, dan botol manakah yang menjadi yang terbaik untuk melawan sinar matahari, atau botol plastik manakah yang paling baik untuk digunakan walaupun sudah terkena paparan sinar matahari. Agar membuat riset kita lebih terperinci dan lebih terfokuskan, kita memberikan beberapa batasan masalah mulai dari jenis dan variasi merek botol. Jenis yang kita gunakan seperti yang saya sudah katakan adalah plastik jenis 1 atau polyethylene teraplat, dan juga variasi merek botol akan kami batasi untuk 3 merek, yaitu Aqua, Hit, dan Pristine. Nah, selama penelitian akan berlangsung selama 3 minggu dalam pembagian 1 minggu, 2 minggu, dan juga 3 minggu. Nah, lalu yang terakhir, batasan masalah yang terakhir adalah kadar yang ingin diteliti. Tentunya dalam botol plastik polyethylene akan ada banyak sekali hal yang tercampur di dalamnya. Nah, kita harus terperinci dalam hal yang ingin kami teliti. Oleh karena itu, kami memilih antimon jadi kadar yang ingin kami teliti dalam riset paper kali ini. Selanjutnya bab 2, metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya dari Bapak. Oke. Baiklah, kami akan sekarang masuk ke dalam metode penelitian kita yang dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama adalah sampel-sampel kita, kedua adalah waktu, ketiga adalah tempat, dan keempat adalah analisis. Mari kita mulai dari yang pojok kiri atas, yaitu sampel. Nah, ini semua merupakan botol-botol yang kita telah membuka terlebih dahulu. Kita telah mengeluarkan air yang terdapat di dalamnya dan kita telah memasukkan sparkling water ke dalamnya. Kenapa ada 12? Karena kita ingin melihat efek-efek yang berdampak pada yang waktu kita memaparkan itu kepada sinar matahari. Kita melakukan ini selama 3 minggu, dan mungkin kalian ingin menanyakan juga, kenapa dampak kelompok, kenapa nggak cuma 3? Karena kita ingin melihat juga apakah efek-efek yang didapatkan ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh karena sinar matahari. Maka ini adalah sebuah kontrol. Kita menaruhkan ini di dalam sebuah rumah. Di dalam sebuah rumah, misalkan di sini ya. Gak kena sinar matahari, gak kena cahaya lain selain mungkin cahaya lampu pada saat kita membuangnya. Tapi yang lain, yang 3 minggu ini kita melakukannya di atas genteng rumah, menaruhkannya, meninggalkannya selama ini tuh 1 minggu, itu 2 minggu, ini 3 minggu. Kita menaruhkannya semua ini di atas genteng rumah, dan mungkin setelah waktu tersebut kita melakukannya kembali ke bawah sehingga dia terpapar lagi sinar matahari. Selama 3 minggu ini telah berlangsung, kami akan mengirimkan semua data ini dan dikirimkan ke sebuah lab. Nah, lab ini kemudian akan menggunakan sebuah mesin yang namanya ICP-EOS. Pertama-tama ya, kami memberikan dulu dokumentasi kita. Yang di kiri adalah bukti bahwa kita menaruhkan sparkling water dan bukan air biasa. Bisa dilihat, mungkin bukan bagi orang tua siswa yang membawa mobil Livina dengan plat B2362BIF agar memindahkan mobilnya dari tempat parkir direksi. Sekali lagi diumumkan bagi orang tua siswa yang membawa mobil Livina dengan nomor B2362BIF untuk segera memindahkan mobilnya yang terparkir di lokasi parkir direksi. Terima kasih. Mohon maaf, saya akan melanjutkan. Ini telah membuktikan, gambar kiri membuktikan bahwa kita menggunakan sparkling water dan bukan air biasa. Dilihat dari mana? Bisa mungkin tidak terlalu kelihatan dari jauh, tapi dari dekat bisa terlihat bahwa botol-botolnya terdapat kekembungan di paling bawah. Itu mungkin bukan sesuatu yang normal pada saat kita membeli botol fit, sehingga itu membuktikan bahwa terdapat sebuah gas yang dirilis yang di sini adalah H2CO3.
yang bereaksi nanti akan dikeluarkan CO2. Nah, yang gambar tengah adalah bukti di mana kita itu menaruhkan semua ini di luar. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa terdapat cahaya yang cukup banyak. Ini sebenarnya merupakan sebuah cahaya matahari dan akhirnya ditaruh di atas genteng. Nah, terus yang gambar paling kanan adalah mesin yang digunakan oleh para peneliti untuk melihat apakah terdapat konsentrasi antimoni pada semut kita atau tidak. Nah, cara kerjanya ACPOS. Akhirnya terdapat sebuah intensitas cahaya yang keluar dari konsentrasi tersebut. Dan semua intensitas cahaya tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem dan kami akan mengkalibrasi perhitungannya. Begitu saja cara kerja dari ACPOS secara singkat. Sekarang kami akan masuk ke dalam bab 3, yaitu pengolahan hasil. Baru Leo, saya persilakan. Baik, waktu tersisa 10 menit. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan Arman. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai bab 3, yaitu pengolahan hasil. Nah, hasil data yang pertama menunjukkan suhu yang kami peroleh selama penelitian 3 minggu. Nah, suhu tertinggi terdapat pada minggu ketiga, di mana rata-rata suhu batas bawah mencapai 25,2 derajat Celcius dan rata-rata suhu batas atas mencapai 31,5 derajat Celcius. Dengan rata-rata 3 minggu suhu mencapai 24,3 pada rata-rata suhu batas bawah dan rata-rata suhu batas atas mencapai 30,8 derajat Celcius. Yang nantinya hal ini akan berpengaruh terhadap hasil dari banyaknya kadar antimon pada sparkling water di dalam ketiga sampel, yaitu aqua, pristine, dan fit. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa dari hasil 3 minggu sampel pada sparkling water itu tidak terdeteksi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa antimon pada botol plastik itu dilepas melalui polimer-polimer jika terjadi yang namanya reaksi depolimerisasi. Nah, reaksi depolimerisasi ini dia akan aktif dalam suhu tertentu, yaitu 60 derajat Celcius. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa suhu kita belum mencapai 60 derajat Celcius, yang menandakan bahwa reaksi depolimerisasi itu tidak bekerja. Nah, itu juga bahwa panas sinar matahari itu ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas sparkling water dan juga botol itu sendiri. Nah, sehingga begitu juga dengan sparkling water itu sendiri, di mana tidak terjadi perubahan struktur karena si antimonnya ini tidak bercampur pada sparkling water itu sendiri. Nah, hal yang kedua adalah bahwa metode ACPOS juga memiliki keterbatasan, di mana metode ACPOS hanya bisa mendeteksi antimon sebesar 2 kali 10 pangkat 4 mg per liter. Nah, sehingga botol varian terbaik adalah ketiga botol, yaitu aqua, pristine, dan fit. Nah, lanjut ke bab kesimpulan. Kesimpulan yang kami tarik adalah bahwa menaruh botol plastik di bawah sinar matahari ternyata tidak berbahaya jika diukur dari kadar antimon dan juga batasan metode ACPOS. Nah, saran untuk penelitian ke depannya adalah untuk lebih memperhatikan untuk mencari laboratorium yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap agar bisa mengambil data yang lebih maksimal. Sekian dari presentasi kelompok RP 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Bruno atas presentasi yang sangat menarik. Maka agar tidak lama-lama bisa lanjut ke sesi pertanyaan yang dijawab oleh tim penyangga. Mungkin sebelumnya bisa balik ke slide tujuan dulu. Oke, itu sebelumnya kalau saya tadi tidak salah dengar mengenai tujuan yang pertama itu mengubah persepsi orang tentang botol plastik itu mengenai penggunaannya, terutama dari hasilnya sendiri itu menunjukkan juga bahwa kandungan antimon itu sangat kecil ya, atau bahkan tidak ada tadi di hasilnya, sehingga bisa dikatakan bisa digunakan lagi. Nah, jadi sanggahan saya itu bagaimana tanggapan kalian mengenai keberadaan faktor-faktor lain, misalnya seperti BPA yang sebenarnya juga menjadi bahaya yang dan dapat menghasilkan beberapa penyakit juga yang menjadi salah satu hal lain yang dapat ditimbulkan dari botol selain kandungan antimon itu sendiri.
Mungkin bisa sebut nama juga. Oh iya, nama saya Andika Fernanda Darmawan dari kelas IPA 3 absen dulu. Akan saya langsung jawab ya, kesanggahan-kesanggahannya dari teman penyangga. Kalian menanyakan tentang apa tadi, Mama? Kandungan apa? Kandungan BPA BPA. dan faktor-faktor lain juga sebenarnya yang dapat mempengaruhi. Kita memiliki batasan masalah tentang kadar yang ingin kami teliti. Kadar yang ingin kami teliti adalah kadar antimon setelah reaksi di polimerisasi itu terjadi. Jadi kita tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang Anda berikan karena memang sudah kami berikan batasan dan memang penelitian ini tidak melihat pada hal itu. Sudah menjawab? Silakan penanya kedua. Selamat siang para pengisi, presenter, tim moderator dan para hadirin sekalian. Saya Alfonso Jakarta Barat dari kelas 3 yang bertanya. Di jurnal halaman keempat, para peneliti menuliskan tulis ketiga bahwa brand botol aku akan memiliki kualitas terbaik dari botol plastik lainnya. Nah, saya ingin bertanya atas dasar apa? Lalu yang kedua itu kan pada jawabannya akhirnya ditemukan bahwa tiga-tiganya itu memiliki kualitas yang sama. Namun efektivitasnya yang mana yang paling misalnya murah atau paling mudah dicari di supermarket atau lainnya? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab. Jadi, kenapa menjadi aqua yang menjadi lebih baik? Karena seperti yang kita lihat bahwa botol aqua itu lebih sangat lebih sering digunakan dibanding botol lain. Karena kita bisa lihat ya, pokoknya di supermarket, di penggunaan secara universal juga aqua itu lebih nggak asing nih dibanding yang lainnya kayak Fit, Pristine dan lain-lain gitu. Nah, itu juga untuk menjawab juga yang pertanyaan nomor 2 tadi. Tadi pertanyaan apa? Yang kedua, ya. Mungkin dari segi efektivitasannya, harga atau paling mudah dicari. Oh ya, betul. Berarti itu sudah cukup menjawab bahwa aqua juga lebih ini ya. Dan secara efektivitas bahwa efektivitasnya si aquanya ini itu juga lebih sama di antara itu, dan juga dia secara botol juga semuanya baik gitu. Jadi ya, baik ada. Nah, tadi mungkin yang dikatakan bahwa aqua itu paling baik itu mungkin dari hipotesis kita. Soalnya dari hipotesis kita mengatakan bahwa aqua itu sebenarnya yang paling sering kita lihat misalkan di sampah-sampah biasa ataupun juga dipakai sama orang-orang yang misalkan terdapat di sekolah, di kerja, dan juga di tempat-tempat lain. Makanya menurut kita aqua itu sebagai sebuah merek yang sudah cukup besar harusnya sudah memiliki sebuah sistem yang sudah cukup baik sehingga kurang membahayakan. Nah, untuk mengapa kita juga memilih aqua sebagai salah satu yang paling gampang didapatkan itu karena aqua itu bisa Terima kasih para penyangga atas sisa jawabnya. Sekarang pada bukti atau pada proses materi dulu gue. Terima kasih atas waktu yang diberikan, moderator. Selamat sore, Bapak Ibu, para kanisian semuanya. Baik, selamat karena kalian sudah menyelesaikan untuk penelitian kalian, ya. Ada beberapa hal yang ingin Bu Indah konfirmasi terkait tulisan kalian. Coba tampilkan tujuan penelitian. Coba buka halaman 3. Ya, di jurnal. Sudah ketemu? Nah, di sini tujuannya itu ada 3 yang di depan.
di situ tujuan penelitian ini adalah melihat variasi botol plastik yang paling aman menyimpan cairan di bawah sinar matahari. Sebenarnya yang diteliti yang mana? Yang itu atau yang ini? Kalau di sini kan mengubah persepsi orang tentang botol plastik, mengurangi penggunaan botol plastik, memberikan rekomendasi untuk botol plastik terefektif. Yang diteliti sebenarnya yang mana? Untuk memperjelas ya dari presentasi kami, sebenarnya tujuan pertama dan tujuan kedua itu adalah penjabaran dari tujuan ketiga yang kurang lebih sama dengan tujuan yang dalam jurnal kami, yaitu mencari yang paling efektif itu botol plastik itu yang mana ya, yang varian mereknya gitu. Jadi tujuan yang pertama sama kedua itu lebih ke turunan dari apa sih namanya tujuan yang ketiga. Oke, tujuan itu harus konsisten dengan apa yang dilakukan. Apa yang kalian lakukan kalau beda lihat di sini kan kalian itu meneliti tentang bagaimana botol plastik itu yang kalian masukkan sparkling bottle kemudian disinari dengan matahari kan, kemudian dari situ melihat bagaimana kadar antimonia gitu kan. Nah, itu yang dilakukan. Berarti tujuannya itu ini. Ya tujuannya itu. Kamu kan tidak melakukan tidak meneliti bagaimana kamu akan mengubah persepsi orang tentang botol plastik kan enggak. Itu adalah dampak harapan yang kamu inginkan ketika hasil penelitian ini ada. Jadi tujuan yang dimaksud itu tujuan penelitiannya itu apa? Ya, jadi lebih pada apa yang kamu tuliskan di sini sebenarnya. Nah, harus ada konsistensi antara tujuan, kemudian karena kamu di bawahnya itu ada nomor 3 itu mengatakan tentang rumusan masalah, kemudian tentang kesimpulan. Nah itu kan sebenarnya harus apa? Harus irama gitu. Tujuanmu itu apa? Dari tujuan itu kemudian caranya bagaimana? Maka itu muncul di dalam metodologi penelitian. Nah kesimpulan itu adalah menjawab dari tujuan yang kamu akan lakukan. Gitu. Jadi awalnya itu harusnya bertanya dulu masalahnya apa, itu dari rumusannya. Yang muncul tujuan untuk penelitian. Nah, gitu. Jadi jangan dibalik-balik gitu ya. Nah, itu kan kebalik sebenarnya. Bukan tujuan kemudian muncul pertanyaan, bukan itu sebenarnya. Nah, jadi ini tidak ada di sini, ya kan? Tidak ada di jurnal ini. Lebih ke jurnal ini yang lebih pas dibandingkan yang ini. Ya, jadi itu yang pertama. Karena kamu tidak meneliti ini sebenarnya, dan diteliti. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua itu beda mau tanya. Apa bedanya antara sparkling water dengan air mineral biasa? Bedanya apa? Untuk saya jelaskan kembali lagi apa beda dari sparkling water dan juga air putih ya. Kita mengetahui bahwa air putih itu memiliki rumus kimia yaitu H2O ya. Sparkling water atau carbonized water secara kimia itu memiliki rumus H2CO3. Jadi secara simpel sparkling water adalah H2O yang ditambahkan CO2 menghasilkan H2CO3 itu melalui proses karbonasi. Nah, perbedaannya sebenarnya tidak terlalu nampak, hanyalah perubahan dalam pH-nya dan juga secara struktur kimianya saja. Jadi memang seperti yang sudah saya katakan bahwa sparkling water adalah substitusi untuk air karena yaitu memiliki rumus yang berbeda tetapi memiliki sifat-sifat yang hampir sama dengan air putih. Oke. Kalian kan menggunakan botolnya ya. Berarti kalian mengeluarkan isi dari botol itu kan. Kemudian kalian masukkan dengan sparkling water ini kan. Nah, kenapa tidak dibahas bagaimana kalian membuat sparkling waternya ini? Apakah kalian buat sendiri atau kalian mengambil dari tempat lain dengan merek tertentu kemudian dimasukkan atau seperti apa? Beda tidak membaca itu bagaimana kalian membuat sparkling waternya ini? Kalian buat sendiri kemudian dimasukkan ke dalam botol-botol itu atau kalian mengambil sampel dari tempat lain kemudian dimasukkan? Gimana? Kemarin waktu percobaan bagaimana yang dilakukan? Untuk kamu itu 150 menit. Oke.
Saya akan jawab dulu soalnya kualitas pengajaran itunya. Jadi spark motor yang kami gunakan sebenarnya dari merek lain. Kenapa kita menggunakan merek lain itu karena kita tidak ingin spark motornya menjadi salah satu dari variabel yang kita ingin teliti. Sehingga misalkan kalau kita mengambil spark motor misalkan satu dari aqua, satu dari friction dan satu lagi dari fit, bisa aja karena kandungannya berbeda, kandungannya konsentrasinya juga berbeda, maka mendapatkan kesan berbeda juga. Kita ingin memastikan bahwa semua ini merupakan sebuah variabel kontrol sehingga kita memasukkan semua spark motor yang sama. Spark motor ini dibeli dari merek lain. Dari merek lain ya? Iya. Oke. Berarti ini kalian yakin ya bahwa itu sparkling water ya? Iya. Bukan air biasa ya? Iya, kita udah. Beda saya bahwa itu bukan air biasa ya? Iya, Kalian saya- praktiknya seperti apa? Saya dulu. Nah, itu harusnya juga dijelaskan gitu. Jadi kan kalian itu meneliti tentang sparkling water itu. Jadi ya itu dijelaskan sebenarnya. Kemudian setelah itu yang diteliti di sini kan sebenarnya itu adalah paparan sinar mataharinya terhadap botolnya itu kan sebenarnya. Dampaknya terhadap, beda agak bingung ketika membaca judulnya ya. Pengaruh variasi botol plastik yang terpapar sinar matahari terdapat zat di dalam sparkling water. Kalian membatasi bahwa yang akan dipilih itu hanya antikon, kan begitu ya? Mungkin akan menjadi lebih terarah begitu kalau judul itu kemudian coba kalian ubah ya. Ya ini hanya masukan beda. Nanti kalian bisa pikirkan sendiri mana yang lebih cocok. Pengaruh paparan sinar matahari pada botol minum berbahan PET. Kan semua tadi PET kan? Gak ada yang berbeda. Iya. Ya. Terhadap jumlah antimon terlarut pada sparkling water. Jadi yang dipelajari itu adalah pengaruh paparan sinar mataharinya terhadap botol minuman itu. Nah, yang berbahan PET. Mungkin itu akan lebih mengenal, ya. Karena kan di situ kamu tidak mempelajari botol ini dengan ininya dibandingkan kan enggak di botolnya sendiri. Karena bahannya semua sama. Nah, kemudian dari hasil percobaan itu kan menunjukkan bahwa ternyata dari ketiganya itu tidak didapatkan antimonia. Iya. Oke, baik dari aquanya, botol aqua, baik dari botol fit, kemudian Christine. Kira-kira kenapa? Kenapa tiga-tiganya itu kok dia tidak menunjukkan adanya antimon? Kan dari alatnya menunjukkan bahwa itu tidak terdeteksi. Kalau menurut kalian sendiri kenapa tidak terdeteksi? Saya tanggung jawab. Jadi seperti yang dibilang tadi, ternyata si penelitian kami itu baru mencapai suhu reaksi depolimerisasi itu kerja yaitu 60 derajat Celcius. Terus karena yang di data ini data kami mengatakan bahwa suhu tertinggi kami mencapai 31,5 derajat dan itu tentu jauh dari 60 derajat. Maka dari itu menjadi salah satu faktor kuat di mana reaksi depolimerisasi itu tidak bekerja. Oke, berarti karena suhunya ya, depolimerisasi baru terjadi di atas suhu 60 derajat. Jadi kalau misalnya kamu punya air gitu, botol, kemudian dikasih air yang panas suhu 100, nah derajat kemungkinan kan terjadi ya. Iya. Ya kan, karena ini kan cuma terpapar sinar matahari yang di bawah itu ya. Oke, kalau dilihat dari perbandingan ketiga botol ini gitu ya, dengan bahan dasar yang sama gitu, menurut kalian mungkin nggak akan terjadi perbedaan? Ini botol plastiknya sama bahannya kan? Mungkin nggak akan terjadi perbedaan. Hanya beda merek dengan jenis yang sama dan dipapar dengan suhu yang sama. Habis mungkin bisa masuk ke Lydia saja untuk jawabannya. Oke. Saya akan memberikan masukan saya dan masukan dari teman saya. Masukan teman saya mengatakan bahwa masih ada perbedaan hasil karena bahan dasar mereka yang mungkin terdapat sedikit perbedaan dalam kadarnya, dalam kadar PET-nya yang tidak terdapat pada plastiknya sendiri. Misalkan jika kita melihat botol-botol plastik lain, itu sebenarnya terdapat sebuah faktor-faktor lain seperti kayak kekerasan dan juga ketengan, keelastisitasan dan juga lain-lain yang menyebabkan bahwa ini memungkinkan bahwa ini sebenarnya botol yang memiliki bahan dasar yang berbeda. Kedua adalah yang dari masukan saya itu salah satu faktor dari terpengaruhnya sebuah reaksi, tempat pembuatan sebuah reaksi adalah luas permukaan. Dan jika dilihat dari luas permukaannya,
Aqua sepertinya memiliki luas permukaan yang besar karena volumenya yang cukup besar dan sehingga plastiknya yang terkena air tersebut juga cukup besar. Night Art Crispy merupakan sebuah botol yang memiliki volume kira-kira 400 ml, kira-kira sedikit lebih kurang daripada Aqua, sehingga bisa saja karena luas permukaan tersebut terdapat sebuah perbedaan di hasilnya. Bisa saja. Oke, karena sudah terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Sekarang waktunya untuk guru bahasa. Silakan Jadi. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Karena saya dari sisi bahasa, saya rasa hal-hal yang sifatnya teknis. Tetapi saya tertarik sebenarnya yang pembahasan Bu Endang. Banyak yang sebenarnya penting untuk dibahas. Tapi dari sisi kebahasaan dulu ya, karena memang produk ini nanti akan menjadi sumber belajar. Maka saya rasa tampilannya, cara membahasakannya, logika berpikirnya itu bisa jelas tertangkap oleh yang membaca. Dan itu adalah yang di kelas kamu nantinya. Mungkin yang bagian pertama saya setuju, nampaknya formulasi judulnya itu masih membingungkan. Saya masih bingung. Pengaruh variasi botol plastik. Seolah-olah variasi botol plastiknya itu yang memberi pengaruh. Yang kamu teliti seolah botol plastiknya, sebenarnya kan kadar airnya itu, kadar antimon di dalam sparkling botolnya itu yang kamu teliti. Jadi bukan botolnya, tetapi airnya sebenarnya. Nah ini formulasi judulnya nampaknya masih membingungkan. Yang kedua, kamu bisa cek di buku panduan penulisannya. Karena ini berbeda dengan apa ya? Kalau kalian menulis artikel bebas itu berbeda. Ini structure writing, di mana penulisannya memang ada struktur yang jelas dan ada yang berlaku internasional, ada yang berlaku lokal, ada berlaku di kampus tertentu, ada yang berlaku memang internasional. Dan itu baku sih Pak. Kamu cek saja jurnal-jurnal internasional pasti strukturnya seperti ini. Pasti ada abstrak di awal, pasti kemudian ada pendahuluan latar belakang di awal dan segala. Maka itu perlu diperhatikan. Nah abstrak ini saya lihat tidak sesuai dengan ketentuan. Ini mungkin fontnya mungkin lebih kecil betul, tetapi spasinya saya tidak yakin itu satu. Ya, itu coba dicek. Ya. Kemudian terkait dengan spasi antar paragraf. Spasi antar paragraf itu lebar-lebar sekali. Ya, apakah kamu mau memang memenuhi 10 halaman itu dan tidak tercapai? Dan ini kamu baru 6 halaman loh. Sebenarnya kamu bisa mengeksplor lebih banyak. Nah spasinya itu saya rasa di setting ada ya. Paragraf spacing gitu ada. Before dan afternya kamu set 0 saja. Jadi tidak terlalu lebar. Kalau kamu bisa tampilkan di sini nggak apa-apa, biar audiens bisa melihat ya, apa yang saya koreksi. Silakan bisa tampilkan jurnalnya. Itu, nah spasi itu yang menurut saya sangat mengganggu keindahan, dan itu perlu kamu atur. Kemudian di bagian halaman 3 gitu, halaman 3 itu banyak sebenarnya ruang yang masih kosong. Mungkin itu bergeser karena ada image yang kamu pasang di sana, dan itu seharusnya bisa diatur. Jadi tampak tidak penuh, dan itu sangat kurang bagus, itu tampak tidak rapi, gitu ya. Termasuk caption ya, caption untuk tabel itu benar memang di atas tabel, sebelum tabel itu kamu tulis captionnya di sana, tapi ada ketentuannya, fontnya 10, spasinya 1. Nah itu spasinya saya rasa tidak satu. Kamu bisa cek itu. Oke, termasuk daftar pustaka ya. Daftar pustaka saya rasa itu harusnya 1 spasinya. Itu hal teknis ya. Hal teknis dan mungkin minor. Nah sekarang tentang logika, karena bahasa juga terkait dengan logika berpikirnya. Ini tulisan structure tadi ya, structure writing. Ada logika yang dibangun di sini, dan itu harus sistematis. Pertama, memang apa sih masalahnya? Itu harus tampak jelas di pendahuluan. Kalau kamu melihat persepsi masyarakat terhadap botol plastik, ada kekhawatiran masyarakat terhadap botol plastik, terpapar matahari, air di dalamnya itu berbahaya.
maka itu menjadi masalah yang harus kamu angkat di depan. Ya, harus kamu angkat di depan. Dan kemudian kamu terpikir untuk membuktikan itu benar nggak sih mitos itu. Nah, kemudian kamu buatlah rumusan masalah untuk meneliti bahwa ketika botol ditaruh dipapar di sinar matahari dalam durasi tertentu terpengaruh atau tidak sih? Nah, kemudian hasilnya kamu bisa jawab. Ternyata tidak berbahaya, tidak ada kandungan apa kalau menyebutnya itu antimon itu di dalamnya. Nah, logika itu harus terbangun dan harus linear. Linear artinya ya, antara rumusan. Kamu ada 3 rumusan masalah di sini. Ya, rumusan masalah ada 3, maka kesimpulannya pun harus 3 poin. Di sini misalnya, rumusan masalah apakah variasi botol plastik yang terpapar sinar matahari berpengaruh pada sparkling water. Nah, jawabannya apa kesimpulannya? Di kesimpulan itu harus terjawab. Kamu seolah mau memilih, mau menunjukkan mana yang terbaik dari 3 itu. Ternyata 3-tiganya baik, no problem bisa. Nah, itu harus disampaikan. Nah, seolah ini kan memang kamu harus mengkomparasikan 3 itu. Jawabannya. Yang kedua, apakah struktur kimiawi sparkling water terpengaruh setelah disimpan dalam varian botol plastik yang terpapar sinar matahari? Nah, itu jawabannya apa? Yang ketiga juga, varian botol plastik manakah yang terbaik? Nah, ini kan seperti mengulang dari awal. Rumusan kalimat dalam rumusan masalah itu menurut saya belum tepat. Ya, belum linear dengan kesimpulan. Silakan nanti. Kemudian metode penelitian. Ketika kamu menjelaskan metode penelitian yang lazim biasanya dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan yang kamu gunakan. Ada 2 pendekatan yang sangat common gitu ya, kualitatif atau kuantitatif. Itu akan dilihat dari produknya. Kalau kualitatif berarti kamu sifatnya narasi gitu ya, bahasa, kata-kata. Sedangkan kalau kuantitatif itu angka. Kamu lihat saja produk penelitian kamu, hasil penelitian apa, angka misalnya, oke, kuantitatif. Tetapi yang kamu lakukan tidak dengan survei, tapi kamu membuat eksperimen. Dari eksperimen itu dapat hasil angka-angka itu. Maka saya rasa yang sangat menonjol justru eksperimen itu. Itu tidak kamu tuliskan. Waktu bisa 3 menit. 3 menit, oke. Ya, eksperimen. Jadi silakan dicek untuk metode penelitian. Menurut saya itu masih belum lengkap. Ya, masih belum lengkap. Nah, termasuk kamu jelaskan dikirim ke lab untuk diuji itu, kamu melakukan eksperimentasi sendiri atau memang kamu serahkan kepada pihak lab untuk diuji. Ya, maka itu perlu dijelaskan. Jadi eksperimentasinya tidak murni, tidak 100%. Gitu ya. Itu kemudian bagian kesimpulan dasar. Nah, ini yang tidak menjawab menurut saya. Kamu di sini menjawabnya dari hasil penelitian ini dapat disebut bahwa 3 varian botol plastik yang diteliti memiliki keefektifan. Ini bahasa yang tidak linear dengan rumusan masalah dan bahkan mungkin judulmu dan bahkan juga tujuanmu. Ya. Untuk melihat variasi botol plastik paling aman di situ, bukan paling efektif, berbeda. Menjawab efektivitas dan yang paling aman kan berbeda. Coba kamu cek. Kemudian ya kesimpulan, kalau kamu rumusannya ada 3 berarti ada 3 kesimpulan di sana. Hipotesis itu terjawab atau tidak kamu tegaskan di sana. Kemudian yang terakhir, tempat berlangsungnya percobaan. Dan kalau eksperimentasi itu ya, saya bayangkan ya, kamu di lokus percobaannya ada hal-hal yang masih kamu tanyakan, kamu harus uji. Misalnya ini kalau bisa botolnya itu dibuka, tutup botolnya terbuka, gitu, apa yang terjadi sih? Jadi kesimpulanmu sangat kompleks. Kalau itu dibuka, kalau itu ditutup, sebenarnya kalau ini kok masih aman, kok nggak ada antimon, kok bisa terjadi padahal sudah berminggu-minggu. Pertanyaan itu harus terjadi ketika kamu berbuat eksperimen, sehingga kesimpulanmu pun kompleks. Ya, tidak kemudian kamu lemparkan, kamu membuat kesimpulan sederhana dan kemudian kamu lemparkan pada peneliti lain. Ya. Itu usulan saya rasa ini masih bisa dieksplor, dikembangkan lebih bagus lagi. Terima kasih. Itu aja sih. Ya, betul.
Masih sisa waktu kan? Ya, Berapa menit? 3 menit. Langsung ke audiens dulu. Terima kasih para penguji atas sesi tanya jawabnya. Sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab dengan para audiens. Kalau bisa pertanyaan. Jadi audiens. Mungkin Bapak Ibu orang tua nih, Mungkin jadi Bapak Ibu orang tua ada pertanyaan. pertanyaan afirmasi. Nah, anaknya sudah berjuang di sini, apa yang Bapak Ibu bisa katakan? Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab mungkin bisa diakhiri saja. Baik, sekarang cobalah kita di ujung acara. Mari kita beri tepuk tangan yang memiliki. Saya Catur Fero Yuda dan teman saya Grand Special ini terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Dan kami juga mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati para audiens selama sesi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari presentasi ini dapat bermanfaat bagi masa depan kita dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.